teman-teman, selamat datang di LKMM Pratede Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya selaku pemandu dari LKMM edisi tahun 2022 yang akan memandu teman-teman mahasiswa sekalian untuk mengikuti kegiatan LKMM Pratede ini. Namun sebelum itu, apa sih LKMM Pratede itu? Oke, jadi dari kepanjangan LKMM Pratede adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa pra tingkat dasar. Oke, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti seluruh mahasiswa baru yang ada di universitas, khususnya di universitas kita, yaitu Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, tentu ada beberapa peraturan ya yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa saya bukanlah seorang dosen atau apalagi seorang pakar dari penyampaian materi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, namun saya akan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan pengetahuan saya kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, rules-nya yang pertama adalah tetap fokus, don't lose your focus, jangan sampai kehilangan kefokusan teman-teman semua, dan juga enjoy. Jadi silakan menikmati saja materi yang saya bawakan. Oke, nah sebelum masuk ke dalam materi, berikut adalah um, CV dari saya. Nama saya Valen Juliatonapa, biasa dipanggil Valen dari Departemen Teknik Kimia, angkatan 2021. Nah, berikut merupakan riwayat pendidikan saya, mulai dari SMP, SMA, hingga sampai di UISI pada tahun 2021. Oke, dan berikut juga merupakan pengalaman dan organisasi yang telah saya ikuti selama saya berada di UISI, mulai dari tahun 2021 hingga 2022. Oke, nah kita akan masuk ke dalam materi kita yang berjudul Sasaran, Risiko, dan Konsekuensi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi ini, sebenarnya teman-teman sudah mengetahui sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya sasaran, risiko, maupun konsekuensi. Namun secara mudahnya sasaran ini tuh bisa dikatakan juga sebagai mimpi, harapan, ataupun cita-cita dari teman-teman semua. Nah, namun tahukah teman-teman bahwa di balik sasaran tentunya ada risiko dan juga konsekuensi yang harus kita terima, sehingga maka dari itu melalui kesempatan ini kita akan sharing mengenai 3 perikop ini. Oke, kita akan masuk yang pertama, sasaran. Apa sih sasaran itu? Sasaran adalah suatu tujuan nyata yang ingin dicapai atau dipercaya dapat dicapai dengan baik secara individu maupun kelompok. Nah, berdasarkan hal ini kita dapat mendefinisikan secara yang saya gambarkan tadi ya, bahwa sasaran ini itu adalah suatu yang nyata yang ingin kita capai, atau bisa kita bilang yang kita cita-citakan, yang dimana kita yakin itu bisa dicapai baik melalui diri kita sendiri maupun kelompok atau bersama dengan rekan-rekan kita. Nah, selanjutnya untuk mencapai sasaran ini, kita itu harus memiliki prinsip SMART, yang dimana terdiri dari specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Oke, kita akan masuk pada pembahasan ini. Jadi SMART itu bukan hanya memiliki arti pintar saja ya atau pandai, namun di sini kita akan menjabarkannya per masing-masing huruf. Nah, yang pertama, dalam untuk mencapai sasaran, kita harus punya spesifik, atau kita harus memiliki kejelasan dalam sasarannya yang ingin kita capai itu. Misal nih, teman-teman ada mungkin yang ingin menjuarai suatu olimpiade atau suatu kegiatan non-akademik di kampus. Misal saja kita katakan sebagai basket. Oke, saya ingin menjadi seorang juara basket. Nah, tentunya ini merupakan kita harus punya tujuan yang jelas. Jangan kayak tidak ada kejelasan yang pasti seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah measurable atau terukur. Nah, pada measurable ini itu teman-teman itu harus juga bisa mengukur kemampuan atau potensi diri dari teman-teman sekalian. Apakah sasaran yang saya uh, inginkan atau yang ingin saya capai itu setimbang tidak ya dengan kemampuan saya seperti itu. Nah, selanjutnya ada attainable.
attainable adalah bagaimana kita bisa menilai atau kayak mempersiapkan bagaimana sih cara kita untuk mencapai sasaran yang kita ingini itu. Nah, selanjutnya relevan. Apakah sasaran ini tuh relevan atau cita-cita saya itu relevan atau sesuai dengan yang saya inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya timely. Nah, timely ini kita harus mulai semacam kayak uh, misal nih dalam untuk mencapai sasaran saya, misal nih seperti contoh saya tadi untuk menjadi seorang juara basket. Nah, saya artinya harus punya timeline atau semacam kayak kerangka untuk mencapai sasaran saya menjadi juara basket. Yang dimana pastinya ada harus latihan, latihan fisik, istirahat yang cukup, pemenuhan nutrisi yang baik, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk di dalam timely. Oke. Nah, kita akan melangkah pada slide selanjutnya yaitu sasaran versus tujuan. Nah, secara mudah ya atau mungkin secara tidak langsung sasaran dan tujuan ini memiliki makna yang sedikit mirip. Namun sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang berbeda ya, di mana sasaran ini tuh bisa dikatakan adalah suatu sasaran dalam jangka-jangka pendek atau yang bisa kita raih beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Nah, namun tujuan ini bisa lebih sering kali dikatakan sebagai suatu hal yang agak jauh ke depan seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan melangkah ke slide berikutnya. Nah, poin selanjutnya adalah risiko. Wah, risiko ini adalah suatu hal yang sudah tidak lazim lagi ya di telinga kita, teman-teman. Nah, risiko sendiri adalah suatu tujuan yang bersifat negatif yang mungkin terjadi ketika ingin mencapai suatu sasaran. Nah, ini dia teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk mencapai sasaran, tentu di balik sasaran kita itu ada risiko, risk ya. Nah, jadi uh, risiko ini tuh pasti selalu ada ya teman-teman. Nah, melalui risiko ini kita harus pintar memanajemen atau mempertimbangkan atau kalau bisa meminimalisir sekecil mungkin untuk terjadinya risiko ini. Nah, dalam kehidupan ini karakter atau tipe-tipe seseorang itu dalam menghadapi risiko ada tiga ya teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman punya hal lain di luar hal ini juga bisa kita diskusikan di lain waktu. Nah, yang pertama ada risk averter atau orang yang takut dengan resiko. Nah, jadi mungkin ya gambarannya kalau seseorang ini tuh dia memiliki suatu sasaran atau target, cita-cita, impian dan lain-lain sebagainya yang sangat besar. Namun dia tidak ingin ada risiko sekecil apapun. Wah, ini sangat tidak masuk akal ya teman-teman sepertinya. Nah, tapi itulah tipe-tipe dari seorang. Oke, nah yang kedua ada risk neutral atau orang tersebut menerima adanya risiko. Dia tahu, dia mau menerima tapi tidak mau mengambil risiko yang lebih. Jadi tipe seperti ini tuh dia adalah orang yang mungkin lebih ke rasional saja ya. Jadi dia itu mau mempertimbangkan risiko-risiko yang sekiranya dia itu mampu untuk menangani risiko tersebut. Nah, selanjutnya ada risk seeker atau seseorang yang berani atau sangat pede ya menghadapi risiko-risiko sebesar apapun itu. Nah, jadi berdasarkan uh, orang yang berani atau yakin untuk mengambil risiko-risiko terbesar ini, menurut saya adalah seorang yang berani pay to win ya teman-teman, yang dimana dia itu rela mengorbankan atau memberikan hal yang besar apapun untuk memperoleh impian atau tujuan yang besar pula. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan melangkah ke pengendalian risiko. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa dalam mencapai sasaran itu kita harus mengetahui atau meminimalisir risiko yang akan terjadi. Nah, yang pertama, poin yang harus kita uh, ketahui adalah identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman dari berbagai sudut pandang. Misal tadi kalau kita berpegang pada teman-teman mungkin yang memiliki kemauan untuk mencapai
IPK yang sempurna ya, mungkin IPK 4,0 ya, kita bicara 4,0. Identifikasi ancamannya dulu. Nah, jadi ancamannya itu ya kita benar-benar harus paham ya, harus mengerti dari seluruh mata kuliah, kita harus memberikan segala sesuatu yang kita punya, kita harus benar-benar serius, jangan sampai terganggu fokusnya kita di dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi penyebab ancaman. Nah, setelah kita mengidentifikasi ancaman, kita juga harus identifikasi penyebab ancaman. Kenapa sih ancaman itu muncul seperti itu ya? Nah, selanjutnya menentukan risiko. Nah, maksud dari menentukan risiko ini, kita harus punya gambaran atau mungkin plan A, B, C, atau semacam kayak antisipasi lah ya, tentunya teman-teman. Misal nih, risikonya itu kalau saya ingin mencapai IPK 4,0, nah yang pastikan kita harus benar-benar berusaha dengan keras ya, harus belajar dengan giat, mungkin belajar sampai begadang dan lain sebagainya ya. Nah itu kan kita harus menentukan risikonya juga. Bisa jadi nih teman-teman mungkin yang sering begadang bisa cepat sakit atau organnya kurang ini nanti di masa tuanya. Nah itu kan merupakan risiko-risiko yang perlu kita tentukan atau yang perlu kita ketahui atau yang kita harus uh, ketahui untuk mencapai sasarannya kita. Nah, selanjutnya setelah menentukan risiko yang akan terjadi, kita akan masuk ke langkah antisipasi. Nah, bagaimana sih mengantisipasi risiko-risiko yang sekiranya akan terjadi tersebut? Nah, jadi ya seperti dengan istilah sedia payung sebelum hujan, itulah makna dari antisipasi. Jadi kita sudah harus memiliki plan A, B, C, rencana jika menghadapi risiko yang seperti ini, kita harus seperti apa menanganinya. Seperti itu, bagaimana cara menanganinya, dan lain sebagainya. Oke, setelah pengendalian risiko ini, kita akan masuk pada poin yang ketiga. Nah, yang dimana poin yang ketiga ini adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah akibat yang timbul dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Nah, pasti teman-teman juga sudah sangat mengerti ya dengan konsekuensi atau pengertian konsekuensi, atau mungkin teman-teman juga sudah mengalami semua dari segala bentuk konsekuensi di pribadi masing-masing ya teman-teman. Nah, misal mungkin konsekuensi dari seorang menjadi apa ya pemegang organisasi misalnya ya, pasti orang tersebut akan memiliki konsekuensinya adalah dia harus membagi benar-benar sibuk ya, pasti memiliki jadwal yang padat, harus pintar memanajemen waktu antara perkuliahan dan organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bagian dari konsekuensi atau penalarannya ya, teman-teman. Oke, nah, lalu bagaimana sih cara mencegah konsekuensi yang buruk? Nah, konsekuensi bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama itu kita harus menuliskan apa saja yang menjadi sasaran-sasaran dari kita. Artinya kita harus melakukan list, mungkin mencatat sasaran-sasaran kita itu apa saja, sehingga dalam penentuan rencana-rencana itu konsekuensi yang akan kita dapat atau yang sekiranya uh, di luar dari kemampuan kita, kita bisa minimalisir itu. Nah, yang selanjutnya harus ada komitmen yang konsisten pada sasaran yang kita ingin capai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus memiliki motivasi menjaga semangat terhadap sasaran. Nah, saya pikir komitmen dan motivasi ini adalah satu paket yang benar-benar harus dimiliki ya dalam setiap teman-teman mahasiswa, karena dalam mencapai sasaran kita harus memiliki benar-benar komitmen dan motivasi atau dorong, sehingga itu menjadi support sistemnya kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus selalu memiliki solusi lain atau plan B ya. Plan B menyiapkan rencana lain atau antisipasi. Nah, yang seperti yang saya uh, katakan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah do the best. Lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Nah, jadi dalam melakukan segala pekerjaan ya teman-teman, pastinya kita juga harus memberikan selalu yang terbaik. Nah, karena jika kita sudah mulai terbiasa dengan, oh mungkin ini nggak usah terlalu diseriusin gitu. Nah, akhirnya itu akan membawa atau membentuk karakter teman-teman untuk membiasakan hal tersebut. Sehingga itu tidak memaksimalkan uh, kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi sistem kendali untuk perbaikan kinerja ke depan. Nah,
pasti ya teman-teman, entah dalam setiap acara atau kegiatan ataupun sasaran dari diri kita maupun rekan-rekan tim kita, kita harus selalu memiliki poin evaluasi yang dimana ini itu akan menjadi titik acuan dari apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sehingga kedepannya itu tidak terulang kembali gitu. Nah, selanjutnya dan yang terakhir, kita harus selalu memiliki pikiran yang positif, positive thinking. Nah, jangan pernah ini ya mendahulukan negative thinking. Waduh, kalau misal saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi, wah saya harus belajar dengan gini, 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 gini. Saya tidak punya waktu lagi untuk diri saya sendiri. Jangan ya teman-teman, kita harus memiliki positive thinking. Jadi segala sesuatu yang ingin kita capai itu kita harus memiliki niat atau berdasarkan motivasi dan komitmen kita itu akan membantu kita memberi dorongan untuk memiliki uh, pikiran yang positif, yang jernih, dan yang pasti kita akan dapat dengan fokus untuk mencapai sasaran yang ingin kita capai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, oke, untuk materi dari sasaran uh, risiko dan konsekuensi ini cuma sampai di sini saja ya teman-teman. Tapi ingat, ini bukanlah akhir pertemuan kita, akhir perjumpaan kita, karena kita akan masuk ke dalam LKMM Pratede di hari H nanti. Jadi ditunggu saja ya teman-teman, dan jangan lupa tetap semangat dan silakan memaksimalkan potensi diri teman-teman semua. Saya Valen Tonapa, pamit undur diri. Bye-bye.